Kita lanjutkan. Nah, kita sekarang akan mencari membuat branching system dengan genotype. Nah, ini. Kemarin kita sudah belajar branching system tapi fenotype. Nah, branching system intinya kan monohibrida 1 kali monohibrida 2. Nah, berarti ini branchingnya adalah W besar. Ini genotype ya, W besar, W kecil, dan W kecil, nah, W kecil. Ingat ya, ini genotip lagi, tidak sama dengan kemarin. Maka rasionya adalah 1, 2, 1. Nah, gitu. Kan rasio genotip 1, 2, 1. Nah, berikut, ya, yang Y lagi. Nah, Y besar, ya, Y besar, nah, Y besar, Y kecil, dan Y kecil, Y kecil. Ini juga sama. Ya. Tapi ingat ini 1, 2, 1. Ya. Ini adalah Y besar, Y besar, Y besar, Y kecil, Y kecil, Y kecil. Ini juga 1, 2, 1. Ikut. Y besar, Y ke, oh Y besar ya. Lalu Y besar, Y kecil, dan Y kecil, Y kecil. 1, 2, 1. Nah, ingat sekali lagi, ini adalah branching untuk genotype. Nah, maka hasilnya apa? Ya. 1, ya ini 1 ya. Ya. W besar, W besar, ya. Y besar, Y besar. Kemudian 2, ya. 2 kali 1, ya. W besar, W besar, Y besar, Y kecil. Ini yang ketiga, 1 sama W besar, Y kecil, Y kecil. Terus ini 2 lagi. Karena ini pengalinya 2. Ya. W besar, W kecil, Y besar, Y kecil. Y besar, sorry. Ini 4. 2 kali 2. W besar, Y besar, Y kecil. Ini 2. Ya. W besar, W kecil, Y kecil, Y kecil. Berikut. 1. Ya. W kecil, ya. W kecil, Y besar, Y besar. 2. Ya. W kecil, Y besar, Y kecil. Nah. Kemudian ini apa? 1. W kecil, Y kecil. Nah, Y kecil. Nah, ingat tadi, ya. W adalah epistasis. Ya. W kecil non epistasis. Non E ya. Nah, lalu Y ya, adalah kuning. Ya. Y kecil adalah hijau. Ya, green, hijau. Ini berapa jumlahnya ke bawah ini? 16. Rasio dihibrida. Ini 4, 6, 10, 12, 13, 15, 16. Nah, sekarang kita lihat lagi fenotipnya. Nah, ketika ada W besar, maka dia akan menutupi warna, maka warnanya putih.
Nah, maka otomatis ini putih. Ini putih semuanya. Sampai di sini. Putih semuanya. Karena ada W besar. Nah, makanya kalau sampai di sini itu berapa tuh? 4, 6, 10, 12. Berarti putih 12. Nah, lalu kalau Y dia maka dia kuning. Ini adalah Y besar. Nah, nah, berarti kalau dia seperti ini, ya Y besar, karena W-nya kecil, berarti dia adalah kuning. Nah, berapa buah kuning? 3. Dan W kecil Y hijau. Ya, hijau. Berarti 12 banding 3 banding 1. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, inilah satu sifat ya penyimpangan semu hukum Mendel yang disebut dengan epistasis. Nah, ya. Ini kita membahas hanya epistasis secara umum ya. Nah, secara umum. Berikut ya terakhir kita akan lanjutkan tentang poli polimeri ya. Materi kita ujian kedua sampai penyimpangan semu hukum Mendel ya. Teori peluang sama penyimpangan semu hukum Mendel. Supaya materi kita hari ini. Ya, jadi yang keempat ya kita akan bicara tentang polimeri. Itu ekspresi sifat yang dipengaruhi oleh banyak gen. Ya, yang dipengaruhi oleh banyak gen. Polimeri yang ini bisa dijelaskan yang terjadi pada manusia. Ya, saya lebih suka ya mencontohkan pada manusia sehingga kita lebih paham gitu. Ya. Ini contoh polimeri yang sederhana yang pada manusia dipengaruhi oleh 2 gen ya. M1 ya, M1 ya, M2 M2. Ini contohnya ya. Ketika seseorang itu bergenotip seperti ini, maka dia dikatakan
mulatto gelap. Ya, ya, mulatto gelap. Ya, seperti orang berkulit hitam. Ya, mulatto gelap. Nah, yang paling ekstrim, ya, M kecil, M kecil, M kecil 2. Nah, M kecil 2. Maka itu adalah apa namanya? Hmm, berkulit putih. Iya, berkulit putih. Iya, berkulit putih. Ya. Seperti bule. Ya. Nah, ingat ya, bule tidak sama dengan albino. Ya, bule tidak sama dengan albino. Albino, albino, bule, bule. Ya. Jadi kalau albino dia tidak ada pigmen, kalau bule dia masih ada pigmen, tapi memang sedikit. Nah, gitu. Nah, maka ketika dikawinkan, nah, M1, M1 kecil, nah, M2, ya, M2 kecil, nah, M2 kecil, sesamanya, hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya bagaimana? Maka kita buat lagi papan caturnya atau kita buat lagi branchingnya, ya. Branching genotip, ya, karena kita akan melihat dari aspek genotipnya. Nah, maka M1, ya, M1 Nidra 1, ya, M1, M1 kecil, itu adalah 2, itu lagi M1 kecil, M1 kecil. Nah, berikut, ya, ini pecahnya 3 lagi, seperti tadi, ya, M2, ya, besar, nah, M2 besar, M2 kecil, lalu M2 kecil, M2 kecil, 1, 2, 1. Ya. Begini ini juga. 1, 2, 1. M2 besar. Di dalam membuat branching atau papan catur, huruf besar dengan huruf kecil itu harus berbeda. Ya, jangan asal gitu. Sebab kalau dia asal nanti murid Anda akan bingung gitu. Nah, akan bingung. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, kalau ini ya hasilnya adalah ya, M1 besar,
M2 besar. Ini jumlahnya 1. Ini 2. M1 besar, M1 besar, ya. Lalu M2 besar, M1 kecil, M2 kecil. Ya. Yang ini ya 1, M besar, M2 kecil, M2 kecil. Dua, 4, 2. M1 besar, M1 kecil, M besar 2, M besar 2. Yang ini M1 besar, M1 kecil, M2 besar, ya, M2 kecil. Ini adalah M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, nah, M2 kecil. Berikut, nah ini satu, dua, satu, M1 kecil, M1 kecil, M2 besar, M2 besar, ya. M1 kecil, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Nah, ini adalah M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Nah, kita lihat di sini lagi. Ini berapa? M besarnya 4. Nah, ini berapa? Di sini ada 2. Nah, di sini ada 2. Berarti ini M besarnya adalah 3. Yang ini berapa? M besarnya ini 2. Ya. M besarnya saja kita lihat ya. Bisa M besar 1 atau M besar 2. Ini berapa M besarnya? 3. 1, 2, 3. Ini berapa? 2. Dari mana 2-nya kan ada di sini 1. Ya. Yang ini berapa? Ini tidak ada. Ini sorry, ini M besar ini. Ya, ini 1, ini ada 1 ya. Dari sini, ya, dari sini ada 1. Sorry, saya lupa tadi. Kalau yang ini berapa M besarnya? 2. Ya. Karena untuk yang pertama ini kecil semuanya. Berarti di sini juga ada 1. Ya. Di sini 0. M besarnya kita lihat ya. Nah, maka ini disebut dengan mulatto gelap. Ya. Atau disebut dengan ya, mulatto gelap sih orang sering sebutnya. Ya. Mulatto gelap. Yang paling bawah berkulit apa namanya tadi itu berkulit putih. Ya. Jadi untuk yang 3 ya disebut dengan mulatto sedang. Ya. Mulatto sedang. Berarti ini adalah mulatto sedang. Untuk yang 2
adalah mulatto. Nah, mulatto. Nih. Nah, ini adalah namanya kulitnya adalah mulatto. Ya. Untuk yang satu disebut dengan mulatto terang. Nah, mulatto terang. Nah, berapa rasio genotipnya? Ya, mulatto gelap. Ya, mulatto sedang. Lalu mulatto. Ya. Lalu mulatto terang. Lalu berkulit putih. Ya. Nah. Yang mulatto gelap berapa tadi? Ya, hanya ada satu. Ya. Nah, mulatto sedang ada berapa? Ya. Mulatto sedang berarti ada 1 kali 2. Ini sudah ada 2. Nah, di sini ada 2. Di sini juga ada 2. Ini nih, mulatto sedang ya. Ya. Nah, berarti hanya ada 2, berarti ada 4. Ya. Yang mulatto, ya. Di sini ada 1. Ini lagi. Ini ada 4. Berarti sudah 5. Ini berarti ada 1. Ya. Berarti itu ada, berarti berapa jadinya itu? 1, 4, 5, 1, 6. Nah, mulatto terang. Ya, mulatto terang 2, 2, 4. Mulatto putih 1. Berapa jumlahnya? Oh, pas 16. Itu tidak benar. Nah, ini rasionya. Ya. Ketika disilangkan orang dengan genotip yang sama-sama heterozigot. Jadi kalau demikian, ya, ketika seorang berkulit saumat, kalau kita ini mulatto terang ya mulatto terang kalau kita, ya, kita tuh mulatto terang sampai mulatto lah kita. Nah, kalau orang berkulit hitam tuh mulatto gelap, orang-orang di Papua tuh mulatto sedang, ya, lebih kurang, ya. Nah, jadi kalau kita lihat fakta di lapangan, seseorang yang berkulit mulatto atau samatang seperti kita itu, bisakah dia melahirkan anak yang berkulit mulatto terang? Ya bisa. Ya. Karena dia bagaimana? Karena kondisinya yang heterozigot. Ya. Jadi kalau kita tuh dalam bahasa Indonesianya kuning langsat itu adalah mulatto terang. Ya, mulatto terang. Orang bule itu adalah orang berkulit putih. Nah, tapi mungkinkah dari orang yang berkulit apa namanya berkulit mulatto terang yang melahirkan anak yang berkulit putih? Ya bisa-bisa saja. Ya. Tapi kalau sudah seperti kita di Indonesia mulatto 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 atau mulatto sedang gitu ya, mulatto atau mulatto terang, itu tuh peluang untuk bisa ketemu dia homozigot resesif itu kan kecil. Ya, kecil dia. Nah, makanya orang ketika menikah dengan orang bule, nah itu anaknya banyak yang jatuhnya ke mulatto terang ya atau kuning langsat. Karena kalau bule dia adalah ini ya M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Nah, apakah hanya 2 gen ini yang mempengaruhi warna kulit? Tidak. Ada orang yang membuat sampai 5 gen. Sorry, bukan 5 gen, 3 gen. Berarti ada lagi M1, M3 besar, M3 besar. Nah, tapi ini adalah dasarnya ya untuk bisa Anda pahami tentang
penurunan sifat polimeri. Apa artinya? Satu sifat ditentukan oleh banyak gen. Ya. Satu sifat ditentukan oleh banyak gen. Nah, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita sudah membicarakan 4 macam penyimpangan semu hukum Mendel. Kita tidak melihat dari pola yang ada di silabus, polimeri itu yang dibagi banyak-banyak, ya. Epistasis ya, epistasis. Nah, kita membuat menyederhanakan saja karena kita pembelajarannya via Zoom. Nah, sampai di sini saja dulu diskusi kita ini, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, sampai sini ada yang mau